down, I know you got me, baby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mafiroh, NIM saya 221012. Saya dari kelas 5A AMI Selat Panjang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah pemrograman Delphi dengan dosen pengampu Bapak Fikri Ramadan Eskom Mkom. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Delphi, baik itu dari pengertian, sejarah, kekurangan, kelebihan, fitur, komponen, dan contoh sederhana dari pemrograman Delphi. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu Delphi. Nah, jadi Delphi itu adalah bahasa pemrograman berbasis objek Pascal yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop, mobile, dan web. Delphi pertama kali dikembangkan oleh Borland pada tahun 1995. Kemudian Delphi ini berpindah tangan kepada Embarcadero Technologies yang mengembangkannya hingga sampai sekarang. Salah satu keunggulan dari Delphi ini adalah menggunakan konsep RAD atau Rapid Application Development yang memungkinkan pengguna atau user membuat aplikasi dengan cepat menggunakan komponen visual yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah dan perkembangan Delphi. Pada tahun 1995 atau pertama kali dirilisnya Delphi oleh Borland, Delphi ini hanya dikhususkan untuk mengembangkan aplikasi Windows 16-bit. Pada tahun 1996 sampai pada tahun 2000, Delphi ini kemudian berkembang menjadi 32 bit dan mendukung untuk pemrograman objek atau OOP. Pada tahun 2002, Delphi ini kemudian mendukung untuk perkembangan aplikasi berbasis Net Framework. Nah, pada tahun 2009, Borland ini menjual Delphi kepada Embarcadero Technologies yang kemudian ia mengembangkan Delphi ini dengan dukungan multi-platform. Dan pada tahun 2011 sampai sekarang, Delphi ini terus berkembang dengan dukungan FireMonkey, Cloud Computing, IoT, dan Mobile Development. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fitur utama atau fitur unggulan Delphi yang menjadi alasan kenapa Delphi itu masih digunakan sampai sekarang. Yang pertama itu ada Visual Component Library atau VCL. Nah, jadi VCL ini adalah kumpulan komponen siap pakai yang mempermudah pengguna dalam pembuatan antarmuka pengguna atau UI. Nah, dengan VCL ini, pengguna dapat dengan mudah membuat aplikasi Windows berbasis GUI. Yang kedua itu ada FireMonkey atau FMX. FireMonkey ini adalah framework modern yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi cross-platform. Nah, dengan FireMonkey ini, satu kode program saja dapat digunakan untuk berbagai sistem operasi. Nah, yang ketiga itu ada Object Oriented Programming atau OOP. Delphi ini mendukung pemrograman berbasis objek yang mana kodenya lebih terstruktur dan mudah dikelola. Nah, yang keempat ini ada kompilasi natif atau Native Code Compilation, yang mana program yang dikembangkan dengan Delphi kompilasi ini langsung berubah menjadi kode biner, sehingga lebih cepat dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang menggunakan interpreter. Nah, yang kelima ini ada dukungan database yang kuat atau database yang bisa terhubung dengan Delphi. Contohnya itu seperti MySQL, SQLite, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya fitur yang keenam atau fitur yang terakhir dari Delphi ini yaitu dukungan multiplatform. Nah, dengan FireMonkey, Delphi bisa membuat aplikasi yang berjalan seperti di Windows, Linux, iOS, dan Android. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu alasan mengapa Delphi masih digunakan sampai sekarang, walaupun banyak bahasa pemrograman modern seperti Python dan C#. Nah, alasan yang pertama yaitu mudah dalam pengembangan aplikasi desktop berbasis Windows. Yang kedua ada performa tinggi dan stabil. Yang ketiga ada dukungan jangka panjang dari komunitas dan Embarcadero. Dan yang terakhir adalah cepat dalam pengembangan aplikasi dengan konsep RAD. Nah, itulah tadi beberapa kelebihan atau alasan mengapa Delphi itu masih digunakan sampai sekarang.
Nah, setelah membahas kelebihannya itu tadi, selanjutnya kita masuk ke kekurangan dari Delphi. Nah, di sini sudah ada beberapa kekurangan dari Delphi, yaitu pertama, lisensinya berbayar, yang kedua, komunitasnya lebih kecil, dan yang ketiga itu ada kurang cocok untuk pengembangan web. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur pemrograman Delphi. Nah, di sini sudah ada 3 struktur dari pemrograman Delphi. Yang pertama ada unit, yang kedua ada form, yang ketiga ada event handling. Unit berisi kode program dan deklarasi komponen. Form merupakan komponen visual tempat elemen UI diletakkan. Event handling menentukan aksi yang dilakukan saat suatu event terjadi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komponen-komponen dari Delphi. Nah, di sini sudah ada 6 komponen dari Delphi, yaitu komponen form, komponen button, komponen label, komponen edit, komponen memo, dan yang terakhir ada komponen listbox. Nah, itu tadi beberapa komponen yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman Delphi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh dari pemrograman Delphi. Nah, di sini sudah ada contoh coding dari pemrograman Delphi tentang penjumlahan 2 angka. Nah, apabila pengguna atau user memasukkan angka di edit 1 dan edit 2, lalu mengklik tombol, maka nanti hasil penjumlahannya akan muncul di label 1. Nah, itulah tadi contoh sederhana dari pemrograman Delphi. Nah, jadi kesimpulan pada materi kali ini itu adalah Delphi itu merupakan bahasa pemrograman berbasis objek Pascal yang banyak digunakan oleh pengguna atau user untuk mengembangkan aplikasi desktop dan mobile. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.